Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali pembahasan yang sangat menarik akhir-akhir ini di tengah pandemi coronavirus. Salah satunya adalah fenomena masjid-masjid ditutup sementara pusat perbelanjaan tetap bebas dibuka seperti biasa. Ataukah seperti itu benar terjadi? Apakah hanya isu-isu saja atau bagaimana? Maka coba kali ini kita membahas bersama-sama terkait tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya begini, kalau menurut saya pribadi, sekali lagi ini adalah pendapat saya pribadi yang saya tentu juga masih banyak kurangnya, saya tentu juga masih banyak salahnya, saya tentu juga masih banyak kekurangan dalam ilmunya. Makanya jika ada kesalahan bisa ditambahi, bisa dikritik, atau bisa dibenarkan. Alhamdulillah saya suka seperti itu. Kembali lagi kepada pembahasan. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid ditutup, sebenarnya tidak semua masjid menurut saya ditutup. Hanya masjid-masjid yang memang terletak di zona merah atau zona-zona berbahaya terkena paparan virus COVID-19. Artinya begini, penutupan masjid dalam zona merah itu kalau kita melihatnya secara Islam itu sah-sah saja, karena ada sebuah kaidah fikih yang menyebutkan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Jadi memang kita berjamaah di masjid itu fadilahnya luar biasa, keutamaannya luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Artinya kebaikannya sangat banyak sekali ketika kita berjamaah di masjid. Tapi ketika kita berjamaah di masjid yang dimana masjid itu terletak di zona merah, ada beberapa mafsadah yang mungkin bisa terjadi. Kalau kita melihat coronavirus ini rawan terpapar ketika ada kerumunan orang mungkin ya. Maka ketika di masjid kita berkerumun, banyak orang berjamaah, ketika ada satu yang kena mungkin potensi untuk menularnya itu juga sangat cepat sekali kalau di keramaian seperti itu. Maka untuk menghindari mafsadah itu atau untuk menghindari keburukan itu, dianjurkan oleh pemerintah kita sholat di rumah. Artinya itu tidak apa-apa, karena darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Artinya meninggalkan keburukan itu lebih didahulukan atau diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam hal ini kemafsadatannya apa, keburukannya apa, menghindari atau menjaga diri kita ini dari coronavirus atau COVID-19. Jadi karena salah satu tujuan syariat Islam itu dibentuk tentu juga untuk menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, menjaga kesehatan kita, supaya badan kita ini tetap dalam kondisi yang baik dan yang sehat. Tapi menarik ketika kita menganalogikan hal itu dengan pusat perbelanjaan yang tentunya juga sama-sama ramai. Artinya begini, masjid alasannya ditutup itu karena keramaian berpotensi untuk menularkan coronavirus. Sementara kalau alasannya hanya keramaian, pusat perbelanjaan tentu juga lebih ramai. Tapi kenapa tidak ditutup? Saya sebenarnya kurang tahu apakah ada penutupan pusat perbelanjaan atau tidak. Cuma beberapa waktu yang lalu saya juga baca berita, yang beritanya juga tentu saya screenshot. Daftar mal-mal yang ditutup selama pandemi coronavirus ini, entah itu faktanya ditutup atau enggak, saya enggak tahu. Artinya saya hanya melihat dari berita itu. Ya, pemahaman saya dapat hanya dari berita itu sebagai dasar asumsi saya. Dan ketika kalau melihat berita itu mal juga ditutup, tentunya kan sudah adil. Ketika masjid ada himbauan untuk menutup karena alasan keramaian demi keamanan kita dari coronavirus, kemudian ada mal juga ditutup karena alasan keramaian agar kita aman dari coronavirus. Nah, itu kan sudah adil, sama-sama ditutup. Tapi mungkin di beberapa daerah ada kejadian yang berbeda. Nah, itu bagaimana? Tadi kita sudah membahas masalah darul mafasid di masjid. Sekarang coba kita bahas kalau misalkan
Oke lah, kalau pusat perbelanjaan atau mal-mal apa namanya itu kelas mungkin ekonomi mampu, atau orang-orang yang misalnya katakanlah orang-orang berduit lah yang ke mall gitu. Kalau kita hanya berdasarkan keramaian kita menuntut mall ditutup atau katakanlah pasar ditutup. Kalau misalkan kita bayangkan kalau kita pasar itu ketika ditutup, bayangkan di dalamnya itu ada berapa orang yang memang mata pencahariannya dari situ. Dan satu-satunya mata pencahariannya ya hanya itu. Misalkan ada seorang pedagang sayur. Ada seorang pedagang sayur yang penghasilannya memang satu-satunya hanya dari berdagang sayur di pasar tersebut untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya. Sementara kalau pasar ditutup, dia tidak punya tempat berdagang, lah nanti nafkahnya dari mana? Saya yakin pemerintah ini sebisa mungkin sudah sangat perhatian dengan rakyatnya dengan memberikan BLT, artinya memberikan santunan 600.000 per bulan. Tapi tentu kebutuhan orang berbeda-beda. 600.000 per bulan kebutuhan orang berbeda-beda, dan untuk kehidupan sehari-hari misalkan kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan dan lain sebagainya. Tentu kalau orang itu terpaksa kehilangan pekerjaannya, itu akibatnya sangat terasa. Kita sangat sangat kasihan sekali apabila terjadi seperti itu. Sebenarnya saya yakin kalau para pedagang itu diberi solusi yang terbaik, pasti ya mau untuk menutup pasar, untuk menutup tempat perbelanjaan mau, kalau dia punya alternatif. Kalau dia tidak punya alternatif, tentu kita juga harus memaklumi, kita harus memahami, karena di rumah dia punya keluarga dan punya anak istri yang harus dicukupi kebutuhannya, punya anak istri yang harus dinafkahi setiap hari demi kehidupan yang layak. Makanya kita tidak bisa langsung menyalahkan, langsung menjustifikasi orang-orang di pasar misalkan yang tidak mau tutup, orang itu tidak nurut sama aturan dan sebagainya. Saya yakin di hati kecil orang-orang tersebut sebenarnya mau nurut dengan aturan, tapi karena memang kebutuhan. Kalau kita berbicara kebutuhan, ya bagaimana lagi? Nah, makanya jalan tengahnya adalah saya rasa nafkah itu tetap, kalau nafkahnya sumbernya memang dari itu, tetap aktivitas itu dijalani sebagaimana mestinya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Begitu juga di masjid ya tidak langsung ditutup secara mutlak, tidak. Masjid tetap dibuka, masjid tetap menerima orang yang beraktivitas, baik sholat berjamaah, sholat Jumat maupun sholat-sholat yang lainnya. Yang penting memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya tidak di zona merah, yang zona kuning atau bahkan masih zona hijau jadi buka. Kalau zona merah, ketika memang lebih baik ditutup ya ditutup, tapi tidak hanya masjid saja yang ditutup kalau alasan keramaian, tapi juga hal-hal yang memicu keramaian yang lain ditutup. Jadi ketika seperti itu, insya Allah lah kita semua bisa menerima dengan lapang dada. Benar memang kalau berbicara faktor ekonomi itu, rezeki itu Gusti Allah yang ngatur. Rezeki itu gak mungkin kijolan, rezeki itu gak mungkin tertukar. Tapi ya kita ndak ikhtiar. Rezeki sama Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis sama Gusti Allah itu rezeki. Tapi kalau kita ndak bekerja, kita ndak ada wujud ikhtiar kita untuk menjemput rezeki tersebut, terus bagaimana? Sementara Gusti Allah itu menghargai proses, ya, tidak hanya menghargai hasil, tapi menghargai proses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada proses ikhtiar dalam kita mendapatkan rezeki. Benar. Jadi yang misalkan bilang ya udahlah, corona ini tutup aja enggak apa-apa. Lah anak istri saya mau makan apa, rezeki di tangan Allah. Benar, saya yakin rezeki itu di tangan Allah, tapi kalau tidak diusahakan, tidak diikhtiarkan, tetap
ada kekhawatiran di dalam diri, itu wajar di dalam diri manusia. Apalagi yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Makanya sekali lagi mari kita ciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Artinya setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontranya. Itu sudah menjadi hal yang wajar ketika ada pro dan kontra dalam menanggapi segala sesuatu. Termasuk masalah masjid ditutup dan mal dibuka, ini tentu ada sampai muncul asumsi seperti itu, tentu pasti ada pro dan kontra. Tapi yang penting antara pro dan kontra ini saling menghargai, saling memahami, dan juga tidak saling merendahkan satu sama lain, tetap menjaga persaudaraan di tengah pandemi coronavirus ini. Karena kita sudah cukup lelah menghadapi virus corona ini, jangan sampai ditambah lelah lagi dengan pertengkaran, dengan pertikaian, atau dengan saling benci membenci. Mari di tengah virus ini kita tetap saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling menyalahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus COVID-19 ini dari seluruh dunia, wabil khusus tanah Indonesia, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala tanpa halangan suatu apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.